Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi di video pembelajaran kita, masih di topik yang sama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Mengawali video pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar kita masih sama di minggu-minggu sebelumnya, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati video pembelajaran ini, siswa diharapkan yang pertama, menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, mengubah masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Baik anak-anak, kita akan masuk di dalam pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Sebenarnya pertidaksamaan itu mengandung pengertian, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Misalnya, kecil, kecil sama dengan besar, dan besar sama dengan. Linear sendiri artinya itu memiliki pangkat 1 atau berderajat 1. Satu variabel itu artinya bahwa hanya memiliki atau hanya terdapat satu variabel. Nah, sekarang kita bisa melihat bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Jika A tidak sama dengan 0, perhatikan, jika A tidak sama dengan 0 dan X adalah pengubah, A dikali X ditambah B kecil sama dengan C, kita perhatikan ruas kirinya ada di sebelah kiri, ini yang dikatakan ruas kiri. Kemudian C ini adalah ruas kanan. Sedangkan tanda ketidaksamaan ini bisa dirubah dengan kecil dari besar atau besar sama dengan. Sedangkan B dan C itu adalah konstanta. Nah, ini adalah bentuk dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita lihat lambang-lambang pertidaksamaan linear satu variabel atau simbol-simbol pertidaksamaan. Nah, simbol-simbol pertidaksamaan ini biasanya dipakai di dalam soal-soal cerita, dan kita harus mengetahui paling setidaknya 3, minimal 3, untuk kita masuk di dalam mengerjakan soal-soal cerita yang berkaitan dengan simbol pertidaksamaan. Coba kita lihat simbol yang pertama, kecil, itu berarti kurang dari. Sedangkan besar ini bisa dikatakan lebih dari. Kemudian kecil sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak lebih dari, atau paling banyak. Sedangkan besar sama dengan itu adalah lebih dari sama dengan, atau tidak kurang dari, atau paling sedikit. Coba perhatikan simbol-simbol ini ya. Kemudian kita akan masuk lagi. Nah, bagaimana membedakan persamaan dan pertidaksamaan? Perhatikan. Kita lihat persamaan. Ada kalimat terbuka di sini, persamaan.
hanya dibedakan dari tanda sama dengan. Kalau persamaan ini ada simbol sama dengan, kalau pertidaksamaan, tanda ketidaksamaannya bisa dirubah, ada yang kecil, kemudian besar sama dengan, besar, dan besar sama dengan. Nah, kali ini kita akan masuk di dalam contoh soal. Kita mencari tahu manakah yang disebut dengan pertidaksamaan. Kita lihat contoh yang pertama. P ditambah 6 kecil sama dengan 10. Kita lihat. P memiliki variabel P dan berderajat 1. Dihubungkan oleh tanda ketidaksamaan yaitu kecil sama dengan. Ini masuk dalam pertidaksamaan linear satu variabel dengan variabel P. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. 2Y dikurangi 18 besar 12. Perhatikan variabelnya hanya 1 dan berderajat 1. Dihubungkan oleh tanda ketidaksamaan besar. Kayak ini bisa dikatakan yaitu pertidaksamaan linear satu variabel dengan variabel Y. Contoh yang ketiga, 2 dikali X ditambah Y besar sama dengan 8. Variabelnya ada 2, X dan Y. Nah, ini tidak masuk dalam kategori pertidaksamaan linear satu variabel karena memuat dua variabel X dan Y. Kemudian contoh yang keempat, 2X pangkat 2 ditambah X kecil sama besar sama dengan 8. Nah, ini juga bukan pertidaksamaan linear satu variabel karena pangkat variabelnya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat dari pertidaksamaan. Ada 3 hal penting yang harus diingat. Yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka pertidaksamaannya tetap. Yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah. Nah, tanda pertidaksamaan ini harus diubah, nanti kita lihat dalam contoh-contoh yang ada. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang pertama, 2 dikali X ditambah dengan 5 kecil sama dengan 7. Kalau materi sebelumnya tentang persamaan, bagaimana memindahkan ruas, harus diikuti dengan perubahan tanda. Ini juga berlaku sama, hanya bedanya di tanda ketidaksamaannya mau dibalik atau tidak dibalik. Sekarang 2X tambah 5 kecil sama dengan 7. 2X tetap di sebelah kiri, tanda ketidaksamaannya tetap. Positif 7 tetap, tapi positif 5 harus berpindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi negatif 5. 2X diturunkan, kecil, 7 dikurangi 5, 2. Sekarang perhatikan, untuk mendapatkan X yang tunggal itu otomatis ruas kirinya dibagi dengan 2, ruas kanannya dibagi dengan 2. Nah, 2X dibagi 2 menghasilkan X, sedangkan 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, sekarang kita lihat, tandanya tetap ya. Dibagi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Sekarang kita masuk di contoh yang kedua. 7 dikurangi 2X kecil dari 13, perhatikan, min 2X itu tetap berada di sebelah kiri, tandanya ditulis kembali, 13 juga, sedangkan konstanta atau positif 7 dipindahkan ke ruas kanan berubah menjadi negatif 7. Min 2X-nya tetap, 13 kurang 7 itu adalah 6. Perhatikan,
Di sini X-nya belum tunggal, maka ruas kirinya harus dibagi dengan bilangan negatif, yaitu min 2. Ruas kanan juga berlaku yang sama, dibagi dengan min 2. Nah, min 2 dibagi min 2 itu tinggal X. X besar min 3. Nah, apa yang terjadi ketika dibagi dengan bilangan negatif? Maka tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Perhatikan, dibagi dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaannya diubah. Nah, ada perbedaan contoh 1 dan contoh 2. Perhatikan ya, kadang kita bingung di dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini. Tapi harus mengikuti aturan yang ada. Contoh yang berikut, nomor 3. 2x ditambah 8 besar sama dengan negatif 6 dikurangi 5x. Hal yang pertama dikerjakan di sini adalah pisahkan peubah dan konstanta di ruas yang berbeda. Nah, peubah di sini dalam hal ini bisa juga variabel x di sebelah kiri, kemudian konstantanya di ruas kanan. Perhatikan ikuti dengan perubahan tanda. 2x-nya tetap, min 5x-nya kita pindahkan berubah menjadi positif 5x. Sedangkan tandanya jangan dibalik dulu ya, tetap min 6, kemudian positif 8-nya dipindahkan menjadi negatif 8. Nah, kita melihat ada suku-suku sejenis di sini. Ruas kanan juga, otomatis ini bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan. 2x ditambah 5x itu adalah 7x. Besar sama dengan min 6 dikurangi 8 min 14. Sekarang kita lihat, untuk mencari x yang tunggal, berarti ruas kiri dan ruas kanan harus dibagi dengan bilangan positif, yaitu 7. Nah, 7x dibagi 7, kemudian min 14 dibagi 7. X besar sama dengan min 2. Jika dibagi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya tetap ya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 dikali X dikurangi setengah kecil sama dengan 3X tambah 8. Kalau dapat seperti pecahan seperti ini, apa yang dikerjakan dulu? Itu mencari KPK dari 4 dan 2. Nah, KPK dari 2 dan 4 ini adalah 4. Otomatis kedua ruas dikali dengan 4. 2x dikali 4 adalah 8x. Kemudian 1/2 dikali dengan 4 itu menghasilkan negatif 2 kecil sama dengan 3x tambah 8. Karena 4 dan 4 habis. Pindahkan 8x, 3x-nya berpindah menjadi min 3x kecil sama dengan 2 ditambah dengan 8. 8x kurang 3x itu adalah 5x kecil sama dengan 10. Tandanya tetap karena kedua ruasnya dibagi dengan bilangan positif. Kita lihat ya. Oke. Contoh yang kelima. Negatif 5 dikali X dikurangi 3 besar sama dengan 9 dikurangi 1 dikali X dikurangi 10. Nah, ini masih kita lihat ada sifat distributif di dalam. Sifat distributifnya coba kita kalikan. Min 5 dikali X itu adalah negatif 5X. Kemudian min 5 dikali negatif 3 itu positif 15. Besar sama dengan 9 ditulis kembali. Negatif 1 dikali X itu adalah negatif X. Sedangkan negatif 1 dikali negatif 10 itu adalah positif 10. Kita mulai merubah, pisahkan
yang variabelnya di sebelah kiri dan konstantanya di sebelah kanan, diikuti oleh perubahan tanda. Negatif 5x-nya tetap, min x yang tadinya di sebelah kanan, dipindahkan ke arah kiri berubah menjadi positif x. Besar sama dengan positif 15 berpindah menjadi min 15, 9 ditambah 10. Itu adalah positif 19. Negatif 5x ditambah x itu adalah min 4x. Kecil sama dengan min 15 ditambah 19 adalah 4. Ini harus dibagi dengan min 4. Ketika dibagi dengan min 4, ruas kirinya dibagi min 4, ruas kanannya dibagi min 4, maka tanda ketidaksamaannya dibalik. Yang tadinya besar sama dengan dirubah menjadi kecil sama dengan. Nomor 6, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut dengan x bilangan bulat. Min 12 dikalikan x dikurangi 3, besar sama dengan 4 dikurangi 4 dikali x kurang 4. Ada sifat distributif juga di dalam. Perhatikan, min 12 dikali x itu adalah min 12x, sedangkan min 12 dikali min 3 itu adalah positif 36. Besar sama dengan min 4 dikali x adalah min 4x, negatif 4 dikali min 4 positif 16. Kita lihat min 12x ditambah 36 besar sama dengan 4 dikurangi min 4x tambah 16. Ini positif 36 dirubah menjadi min 36. Sedangkan perhatikan lagi, min 4x dirubah menjadi positif 4x. Nah, min 12x ditambah 4x adalah min 8x besar sama dengan min 16. Nah, x sendiri adalah kecil sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kecil sama dengan 2. Jadi tanda ketidaksamaannya diubah karena kedua ruasnya dibagi dengan bilangan negatif. Buatlah grafik atau garis bilangan yang menunjukkan himpunan penyelesaian dari 12 dikurangi 3 besar sama dengan 7. 12 dikurangi x besar sama dengan 7. Kembali lagi, min x-nya di sebelah kiri tetap besar sama dengan 7. Positif 12 berpindah ke arah sebelah kanan berubah menjadi negatif 12. Negatif x besar sama dengan 7 dikurangi 12 itu adalah min 5. Karena ini harus dibagi dengan bilangan negatif, otomatis tandanya berubah. X-nya kecil dan sama dengan 5. Lihat garis bilangannya. Kemudian contoh yang berikut. 2 dikali x ditambah 2 besar 6. 2x-nya masih sama berada di ruas kiri. Tanda ketidaksamaannya masih tetap. 6-nya juga di sebelah kanan, tapi positif 2 ini harus berpindah menjadi negatif 2. Sesama konstantanya di ruas kanan, variabelnya di sebelah kiri. 2x tetap, 6 dikurangi 2, 4. Dibagi dengan bilangan positif, ruas kiri bagi dengan bilangan positif, ruas kanan dibagi dengan bilangan positif, yaitu 2. Menghasilkan x besar 2.
maka tanda ini tidak perlu dibalik. Nah, tanda tidak perlu dibalik, kita lihat garis bilangannya. Kalau besar, berarti garis bilangannya seperti ini. Tandanya seperti ini. Mengubah masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel menjadi model matematika, langkah-langkahnya yang pertama, pahami soal cerita dengan baik. Yang kedua, ambil sebuah huruf sebagai pengubah. Yang ketiga, bentuk persamaan tersebut. Yang keempat, selesaikan persamaan tersebut. Dan yang kelima, jawab soal yang ditanyakan. Ini langkah-langkah dalam mengubah masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan menjadi suatu model matematika. Contoh yang pertama, harga 4 buah mangga tidak lebih dari 10.000. Buatlah pertidaksamaannya dan carilah batas harga sebuah mangga. Nah, kita harus misalkan dulu. Mangga itu adalah variabelnya adalah M. Nah, harga 4 buah mangga berarti 4 dikali dengan M. Perhatikan, 4M kecil sama dengan 10.000. Masih hal yang sama, ini harus dibagi dengan 4. 2 ruas harus dibagi dengan 4. 4M-nya dibagi 4, meninggalkan M. Kecil sama dengan 10.000 dibagi dengan 4, menghasilkan 2.500. Jadi, harga sebuah mangga itu tidak lebih dari 2.500 rupiah. Nah, simbol-simbol tadi Ibu sudah beritahukan. Nah, tanda kecil sama dengan itu dalam soal ceritanya tidak lebih juga. Pengertiannya juga tidak lebih. Kita masuk contoh berikut lagi. Banyak uang Doni dikurangi 16.000 rupiah, lebih dari 2 kali banyak uang Mita. Jika banyak uang Doni 34.000 rupiah, kemungkinan banyak uang Mita adalah titik-titik. Kita harus tahu, X-nya itu adalah banyak uang Mita. Simbol lebih dari berarti itu tandanya harus besar. Jadi model matematika ini bisa ditulis 34.000 dikurangi 16.000 kecil 2x. Nah, 34.000 dikurangi 16.000 itu adalah 18.000, besar 2x. Ruas kirinya dibagi 2, ruas kanannya dibagi 2. 18.000 dibagi 2, 9.000, 2x dibagi 2, tinggal x. Tik, banyak uang Mita kurang dari 9.000. Pak Hadi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebarnya kurang dari 15 meter dari panjangnya. Pada batas tanah tersebut akan dibuat pagar dari kayu. Jika keliling pagar tidak lebih dari 350 meter. Nah, kita sedikit request juga, keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang ditambah 2 kali lebar. Simbol pengertian tidak lebih itu berarti seperti ini, kecil sama dengan. Kita misalkan dulu, panjang tanah itu adalah X ya, kemudian lebar tanah adalah X dikurangi 15. Kita masuk dalam keliling persegi panjang, 2 dikali panjang ditambah 2 kali lebar, kecil sama dengan 350. Panjang sendiri kita sudah misalkan dengan X. 2 dikali X tambah 2. Lebar sendiri itu adalah X dikurangi 15. Kecil sama dengan 350. Nah, ini ada sifat distributif juga di dalam. 2 dikali X, 2X. Ditambah 2 dikali X ditulis 2X juga. Positif 2 dikali min 15 adalah min 30.
kecil sama dengan 350. Kita lihat suku-suku yang sejenis ini boleh dijumlahkan. 2x ditambah 2x itu adalah 4x dikurangi 30 kecil 350. 4x-nya di sebelah kiri tetap ya. Min 30-nya pindahkan di sebelah kanan supaya sesama konstanta. Jangan lupa ya, min 30 berubah menjadi positif 30. 4x-nya tetap 350 tambah 30 itu adalah 380. Nah, kita mau mencari x yang sendiri atau x yang tunggal, berarti kedua ruas harus dibagi dengan bilangan positif, yaitu positif 4. Kemudian ini juga dibagi dengan positif 4. 4x dibagi dengan 4 adalah x, 380 dibagi dengan 4 itu adalah 95. Ingat, tanda ketidaksamaannya tidak perlu diubah karena dibagi dengan bilangan positif. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa panjang dan lebarnya berapa. Nah, sekarang kita lihat. X-nya adalah 95, sedangkan yang tadinya X95 tinggal digantikan di lebar kanannya, yaitu X dikurangi 15. 95 dikurangi 15 sama dengan 80 meter. Oke. Sampai di sini dulu anak-anak video pembelajaran kita. Ibu berharap sekali pelajaran-pelajaran yang sudah lewat, anak-anak boleh belajar ulang dan menanyakan pada guru yang berada di kelas kalian masing-masing. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan akhir semester. Salam sehat, salam jumpa. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.